Kita sudah menciptakan itu semua. Ora trimo nganggo sumber dalam rusak ekosistem loh ya. Lapindo muncul. Ora trimo nih keserakan manusia yang merusak alam semesta. Jadi dalam konteks pemahaman itu memang Sangkan Parani Dumadi paling efektif untuk diajarkan dalam hidup. Artinya untuk mengenal Gusti Allah harus mengenal diri kita pribadi sendiri. Jangan menjadi orang lain, jadilah dirimu sendiri. Beyond self di sini. Ya. Saya konkret ya Pak Sugeng ya. Kalau orang Islam kan kita diajari manusia pertama Nabi Adam. Perspektif lain mengatakan oh enggak, dulu itu manusia di bumi itu sebenarnya dari planet lain yang sudah maju teknologinya canggih gitu kan. Kemudian diturunkan ke bumi ini layaknya kemudian Elon Musk sekarang bikin project manusia Adam pertama di planet Mars seperti itu gitu. Atau dalam perspektif Jawa itu ada jawaban tersendiri gitu. Asal mula manusia pertama di muka bumi. Jadi dalam konteks proses penciptaan, dalam konteks Sangkan Parani Dumadi, memang manusia dalam kitab Samawi ya, Injil maupun Al mengatakan tanah loh. Makanya manusia memang bagian dari 5 elemen itu ada unsur tanah. Tapi kawitan yang urip kan manusia terlahir dari kama, Mas. Kama. Kama itu apa? Kira-kira apa, Mas? Mudah gak ngomong kama? Kama itu mudah gak? Oh iya, air. Kama itu air. Dan kama ini lebih condong ke setetes sperma. Artinya proses penjadian Sangkan Parani Dumadi itu karena sperma masuk dalam tubuh wanita. Wiwoho wini rasa anal jalu. Itu manuskrip di Sukomeneh. Aku bicara masalah Sukomeneh. Itu simbolnya antara penis dan vagina. Artinya kamu lahir dari setetes sperma. Ya, artinya tidak ada manusia yang pertama kali di dunia ini nggak ada. Dalam ajaran Jawa kita tidak mengacu Weda loh. Kalau Weda mesti dia bilang Sang Yang Manu. Pasti Weda bilang gitu. Orang-orang pendeta Hindu benar. Manu. Tapi Jawa tidak memahami. Tapi kawitan urip kamu status sperma. Harapan orang Jawa, makanya orang Jawa tidak ada teologi nyembah dewa maupun malaikat. Limbang Warna Dununge Ngabekti itu pertama mesti bobo biyu. Karena Sangkan Parani Dumadi asal muasal Anda terjadi dari status sperma. Bektimu anak karo wong tuwa. Tanpa kuwi lahirmu rasa kewatu. Itu pesan leluhur Jawa. Oke, saya simpulkan lagi. Sekali lagi nggak ada satu sosok manusia pertama menurut ajaran Jawa di muka bumi ini. Dalam versi Jawa tidak berani orang Jawa mengatakan iki sik dewi. Tapi nek versi Weda aku bilang tadi Sang Yang Manu. Versi Weda. Kalau Weda ya. Iya. Karena kalau kita cross check ya Homo sapiens, Homo erectus, apakah Adam Hawa duwe bukti manuskrip arkeologi ini? Ternyata orang duwe. Apa aku tidak ada hanya dongeng di itu keneng karena bukti otentiknya tidak ada, Mas. Bukti arkeologisnya mana? Tulang belulangnya Adam dan Hawa. Apa kalah karo Sangir? Homo sapiens, Homo erectus, Mas. Yang katanya prehistori itu. Ayo. Bukti utama fosil manusia sampai sekarang kan belum ketemu, Mas. Iya. Kalau sekarang kan zaman sekarang ini kan lagi era-eranya Piala Dunia, Pak. Ya kan? Saya melihat Piala Dunia 30 tahun lalu gitu ya. Manusianya, pemain-pemainnya berbeda jauh dengan manusia-manusia saat ini atau pemain sepak bola di Piala Dunia hari ini gitu. Artinya ada apa tuh namanya regenerasi, kualitas manusianya berbeda dan lain sebagainya gitu, evolusi gitu. Nah, apakah kemudian juga mungkin sebenarnya kalau ada tesis yang mengatakan bahwa nenek moyang kita, leluhur kita yang pertama kali dulu itu memang ya dari kera itu yang melakukan evolusi terus gimana menjelaskan hal itu? Nah, itu kembali ke metodologi teori ini Darwin ya, jangan ngomong masalah itu ya. Darwin mengatakan itu, tapi di sisi lain kita evaluasi, Mas. Sosok Kertek nanti jadi pemujaan, Mas. Sambokong, terus kemudian Anoman. Tokoh-tokoh yang lahir tanpa hubungan seksual, Mas. Anjani itu toponi manengku ngodok loh, Mas. Artinya dia seperti kodok nengku gitu. Yoga ini dia. Kemudian Sang Yang Bayu lewat, kesem semua apik men wadai. Kamani menetes. Dan tetesan ini nggak langsung ke
rahimnya Anjani itu neng pupu sing sinong, pucuk ing godhong, baru dimakan. Akhirnya terjadi pembuahan. Jadilah Anoman pada waktu itu. Artinya apapun kita tarik ke mitologi itu orang no salah. Kita berandai-andai bahwa ternyata evolusi itu terjadi. Artinya wong Jawa asli sekarang kan nggak ada. Ternyata semua candi itu atau lihat semua rambutnya rambut lurus, Bang. Wel-welan dan lebih domainnya Indonesia bagian timur. Rambut ini wel-welan ini jeber itu Indonesia bagian timur kabeh. Ning Jawa aslinya kelas Australanesia itu udah ketemu aku. Perkawinan silang semua toh. Jenengan saya semua ada. Regenerasi beberapa kali. Sudah perkawinan silang. Tapi ras-ras ning sono itu mendekati manuskrip yang ada di sandi semua. NTB, NTT, Papua itu mendekati semua. Rono rambut lurus, kruwel kabeh. Lalu bagaimana hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya menurut Pak Sugeng? Hubungan Tuhan dengan ciptaannya orang Jawa dengan filosofi curiga mancing warongko, warongko mancing curiga. Seperti keris masuk sarungnya, seperti sarung masuk ke kerisnya. Artinya penyatuan itu bukan sebuah persatuan, tapi kesatuan antara siro karo ningsun, antara Atman dengan Brahman. Koyo matahari karo sinande, koyo geni karo rupe. Itu curiga mancing warongko. Kalau untuk memahami curiga mancing warongko tidak semua orang Jawa mampu, Mas. Karena banyak teknis-teknis yang diajarkan oleh yang Wedotomo mau. Memahami enggak sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, kalau sembah rasa. 4 sembah itu harus ditahap-tahapan. Itu tahap-tahapan patrap hidup manusia, Mas. Tahapan juga angsana pranayama kalau di dalam Hindu. Di Jawa sudah punya semua metodologi itu. Terus kalau misalnya ini kan upaya-upaya untuk menemukan Tuhan itu kan dilakukan oleh orang-orang Jawa gitu. Seperti apa caranya di dalam mencari dan menemukan suwung tadi, menemukan Tuhan? Cara menggali atau mencari Tuhan orang Jawa banyak metodologinya. Jadi kalau di Hindu ada catur karma yoga, catur 4 jalan menuju cara Tuhan, ada catur yoga brata, 4 brata. Artinya terus kemudian tak bandingkan dengan karya Wedotomo tadi, kalau di Hindu ada istilah catur yoga brata, 4 brata. Yang pertama kan karma yoga. Berbuat baik saja cukup, mau samit, Mas. Tidak perlu, itu masuk ke karma yoga. Terus yang kedua bakti yoga, oprik Bali kabeh gitu. Ning iso wong Bali, wong India ra iso, Nepal, Tibet nggak iso. Ngatur ki panuwun dalam wujud persembahan. Wujud ki persembahan. Ora guneng klambi. Duh Gusti kula ngatur ki panuwun, guneng klambi tok ora mlebu ning ngono. Harus ana wujude. Opringnya. Entah itu sekedar permen atau sanang atau bebantanan apapun atau hanya sekedar tapi diwujudkan. Itu bakti yoga. Terus kemudian dengan jenana yoga. Jenana yoga orang-orang yang filsafat, orang-orang cendekiawan, profesor dokter, yang ahli-ahli tentang teologi. Arahnya ke rohaniawan ini. Seorang Brahma itu jenana, masuk ke jenana yoga. Lah, orang Jawa menggunakan apa? Lah dari 4. Orang Jawa menggunakan raja yoga, Mas. Aneh ya orang Jawa ini. Ini yang paling dari 4 tadi ya. Catur yoga brata, yang esensi malah di raja yoga ini, Mas. Ini yang dipakai orang Jawa. Makanya orang Jawa itu tidak mengenal persembahan. Jelas, tidak mengenal persembahan. Opring itu ditinggalkan. Artinya dia hanya mengadopsi 3 metodologi. Tarak broto, lolono broto, tarak broto, lolono broto, karo topo broto. 3-3-nya dipakai. Dan itu step-step, by step. Artinya nari karo atine dhewe. Mampu gak kayak tahapan kemana? Nek tahapannya kayak tarak broto, berarti aku agak prihatin. Meromot, mutih, ngidang, ngebleng, melek. Itu termasuk kategori tarak broto, prihatin. Terus bar kuwi nek wis nglakoni kuwi kayak lelono broto, traveling ke tempat-tempat suci. Nyuwun izin palilah Gusti Allah lewat leluhur. Karena manusia dengan Gusti Allah nggak bisa kan nyambung tanpa perantara. Orang Jawa memahami itu harus ke leluhur. Step by step minta doa restu, baru ke tapa beratanya. 1 titik dia manekung tanpa berpergian kemana-mana. Itu
Itu teknik-teknik dari Raja Yoga yang sampai sekarang aku melihat orang Jawa sangat getol, tapi salah arah. Wis bener tapi kurang bener. Artinya setelah energi itu masuk, dia yang menggunakan sembah cipta, otak, artinya ketemu ilusi. Orang menggunakan sembah rasa, gambaran itu aku ketemu ini karena otak yang bergerak. Kalau sembah rasa itu hening dan bening, artinya masuk ke sonya, sudah tidak ada apa-apa. Tapi ini saya enak apa-apa berarti agak sembah cipta dia. Ilusi ini toh, ketemu si A si B itu ilusi toh. Dan ini yang nuntun ngapusi. Artinya dalam ritual dia sudah dibohongi oleh yang membo-membo, sebuah energi yang membo, gaib-gaib yang membo yang bukan yang sejati itu. Ini si A si B ya barang halus yang rasa toh. Artinya ketemu yang bukan dikendaki. Si A si B itu tadi ketemu roh-roh yang bukan dikendaki, yang membo kemudian masuk ke alam cipta. Akhirnya dia memberikan narasi, otaknya selalu memberikan narasi. Aku ketemu si A, modelnya gini, Kanjeng Ratu Kidul, Kalijogo, Semar dan sebagainya itu tadi. Karena agak sembah cipta, burung mlebu ning sembah jiwa maupun takonek sembah rasa di situ. Oke. Nah di sini orang nyalake karena setiap manusia punya tahapan. Sumber daya moralitasnya, istilahnya inteligensinya rohani kan setiap orang wadai beda-beda mas. Dianggap tahapan sembah cipta sudah ketemu apa-apa menjadi to be number one, terus kemudian gaya plakat dari supranatural dukun monggo kerso mau nandur bakal ngunduh kan, silahkan monggo. Tidak ada, mungkin salah orang oleh itu karena tahapannya kayak kita kok tidak boleh menyalahkan di situ. Iya, nggak boleh nyalahkan ya. Tidak boleh menyalahkan. Nah, lalu terkait dengan metode pengajaran mistisisme atau mistik Jawa. Mistik Jawa itu ada 3 narasi mas. Jadi ada 3 simbol. Orang Jawa selalu menggunakan simbol. Dan ikonis simbol orang Jawa antara 5 karo 100, Kurawa ling 100, 5 Pendawa. Lah orang Jawa menggunakan 5 Pendawa ini sebagai ikon mistikus orang Jawa. Dia mesti juga telu. Bimo, Arjuna, karo Yudhistira. Nah, 3-3-nya itu juga punya kitab. Bimo punya cerita Nawaruci, Dewaruci. Terus Arjuna punya cerita Arjuna Wibowo. Yudhistira punya cerita Swarga Rohana Purwa. Ini semua di manuskrip candi ada. 3-3 yang saya ceritakan. Dan Dewaruci itu tidak ada di buku Mahabharata, itu tidak ada. Tidak ada cerita Dewaruci. Nah, Arjuna Wibowo Sehono, Swarga Rohana Purwa tidak ada. Mengapa? Orang Jawa lebih menjikuk tokoh Bima karena Bima hanya 3 kata, tegas, berani, dan jujur. Tegas, berani, dan jujur ini yang efektif dalam hidup sekarang. Jarang, aku ketemunya hanya 1 tok, itu pun diklaim dijatuhkan oleh pemimpin kita karena ya tidak seiman pada waktu itu. Ya, ada leadership yang tegas, berani, jujur, akhirnya tidak menaiki karena ras ya, suku dan ras. Nah, karakter Bima dalam Dewaruci ini ada ajaran yang sangat tinggi yang diadopsi oleh Siti Jenar lagi, Manunggaling Kaulan Gusti itu. Karena ikonnya kepada cerita Bima itu tentang Dewaruci itu. Bisa saya ceritakan, mau ceritanya singkat aja. Misalnya ceritanya itu banget itu. Boleh. Jadi Dewaruci itu menceritakan tentang kegelisahan Bima, terus kemudian bertanya pada Kresna, Mahabharata ini untuk perang melawan Kurawa itu aku tidak punya apa-apa, kurang pedenya Bima pada waktu itu. Terus kemudian disarankan oleh Kresna untuk berguru pada Durna, seorang Marsi yang notabene mengajar Kurawa dan Pandawa. Nah kemudian oleh sang Resi Durna, Bima cuma dikasih 2 opsi, 2 ajaran, goleo susu angin karo mlebu neng samudra mas. Abot ini, yang kedua ini abot kok mlebu nyemplung neng samudra barat. Tapi yang ini masuk ke susu angin, golek susu. Makanya susu angin itu tidak ada mas. Susu angin kan suwu. Golek gali kangkung itu ya suwu. Bima saking lugunya mangkat golek susu angin mau. Mlebu neng hutan. Rusak kabeh, dihancurkan. Nah, makanya hutan ini ada 2 penjaga, 2 raseksa pada waktu itu namanya Kolontoko dan Kolonjoyo. Dicegat kuwi, kok ngusaki omahku kabeh. Aku sebagai ngreksa ngamuk. Pateni kabeh karo ene.
Anehnya dua-duanya ini berubah. Ternyata dia rekarnasi dari Bathara Indra karo Bayu. Artinya apa? Bima sudah mengenal panca inderanya dan mengenal Bayu, mengenal teknik pernapasannya atau pranayama.